Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas catatan kemarin tentang aturan sinus kosinus. Oke, silakan kalian buka catatan kemarin ya. Aturan sinus kosinus kemarin sudah kalian catat. Yang pertama A, aturan sinus. Jadi aturan sinus itu merumuskan perbandingan antara sisi-sisi suatu segitiga dengan sinus sudut di hadapan sisinya. Ya, jadi ada 3 perbandingan yang bisa kita gunakan. Ya, kita gambar di sini segitiga sembarang A, B, C, misalkan seperti itu. Ya. Nah, di sisi BC atau sisi di hadapan sudut A kita sebut dengan A kecil. Sisi di hadapan sudut B kita sebut dengan B kecil. Sisi di hadapan sudut C kita sebut dengan C kecil. Ya, atau sisi AC ini sama dengan B kecil, sisi AB sama dengan C kecil, dan sisi CB sama dengan A kecil. Maka perbandingannya untuk aturan sinus adalah sisi per sin sudut tersebut, sisi per sudut, sisi per sudut, sisi per sudut, atau bisa kita tulis jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi perbandingannya ada 3 yang bisa kita gunakan. Ya, tinggal tergantung soalnya mana yang diketahui sehingga mana yang bisa kita gunakan. Kita pakai 2 perbandingan. A per sin A. Jadi kalau sisinya A, sudutnya juga A. Sisinya B, sudutnya juga B. Sisinya C, sudutnya juga C. Ingat ya, aturan sinus sisi per sudut. A per sin A, B per sin B, C per sin C. Oke, kemarin ada contoh seperti ini. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 37 derajat, sudut C 53 derajat, dan panjang sisi B-nya 10. Nah, di situ sudah diketahui karena sudutnya bukan sudut istimewa. Di situ udah dikasih keterangannya. Jika sin 37 derajat 0,6, sin 53 derajat adalah 0,8. Nah, kita gambar dulu jawabannya, berarti kita gambar segitiga sembarangnya. Kita beri nama A, B, C karena di situ dia bilang segitiga ABC. Kita masukin nih angka yang diketahui. Di situ ada sudut A-nya 37 derajat. Terus sudut C-nya 53 derajat. Dan panjang sisi B. Panjang sisi B berarti sisi ya, ingat. Sisi B berarti sisi AC atau sisi di hadapan sudut B. Jadi di depannya B yaitu 10 cm. Oke. Nah, yang A, pertanyaan yang A adalah tentukan besar sudut B. Nah, besar sudut B berarti yang kita cari adalah sudut B. Berarti pakai sisinya. Nah, kalau kita pakai perbandingan ini harus ada sisi. Jadi di sini sudut, sisi sudut, sisi sudut harusnya. Nah, sisinya tidak ada yang diketahui selain B. Sehingga kita nggak bisa pakai aturan sinus. Berarti gimana? Ingat aja. Segitiga, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ya, oke. Nah, ini udah mutlak ini. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C adalah 180 derajat. Kita masukin tuh angkanya. A-nya 37 derajat ditambah sudut B-nya yang kita cari ditambah sudut C-nya 53 derajat. Sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan 37 ditambah 53 yaitu 90 derajat ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 90-nya kita pindahkan ke sini. Jadi dikurang 90 derajat, maka sudut B-nya adalah 90 derajat. Nah, ketemu deh sudut B-nya 90 derajat. Oke, untuk yang B ditanya adalah panjang sisi A.
panjang sisi A. Nah, ditanya panjang sisi A. Kita kasih di sini ya. Di depan sudut A ini A kecil, di depan sudut C ini C kecil. Oke, nah panjang sisi A. Nah, yang ditanya kan A. Berarti kita pakai rumusnya A per sin A sama dengan sisi mana yang sudah diketahui? Yang sudah diketahui adalah sisi B, sehingga kita pakainya B per sin B. Kenapa nggak C? Karena sisi C belum diketahui, tidak bisa. Oke, sampai sini jelas. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B. Baru kita masukkan angkanya. A per sin A-nya 37 derajat. Jadi sin 37 derajat ya, bukan 37 derajat doang. B-nya 10 per sin B. Tadi B-nya ketemu 90 derajat. Berarti sin 90 derajat. Oke. Sorry ya kalau sambil nulisnya ketutupan. Oke, berarti A per, nah sin 30 derajat tadi sudah diketahui di soal. Sin 30 derajat adalah 0,6. Tinggal kita masukkan di sini 0,6 sama dengan 10 per sin 90 derajat sudut istimewa 1. Oke, berarti tinggal kita kali silang. A kali 1, A kali silang 0,6 kali 10. Tulis dulu boleh. Berarti A-nya adalah 6 cm. Oke. Nah, yang terakhir, yang C ditanya adalah panjang sisi C. Panjang sisi C. Nah, berarti kita pakai perbandingannya C karena ditanya C. Berarti rumusnya C per sin C sama dengan, nah A-nya sudah ada, B-nya juga sudah ada, bebas pakai yang mana. Kita pakai B saja. B per sin B. Oke. C-nya yang ditanya per sin sudut C-nya tadi adalah 53 derajat. B-nya 10 cm, sin B sin 90 derajat. Berarti C per sin 53 derajat 0,8 sama dengan 10 per sin 91. Kali silang kayak tadi. Berarti C sama dengan 0,8 dikali 10. C-nya adalah 8 cm. Oke, ini adalah contoh dari pembahasan soal aturan sinus. Jadi, aturan sinus itu sisi per sudut, yaitu A per sin A, B per sin B, C per sin C. Nah, untuk sudut dalam segitiga, ingat, jumlahnya adalah sudut A tambah sudut B tambah sudut C 180 derajat. Jadi, kita bisa ketahui salah satu sudutnya kalau belum diketahui. Oke, ketika ditanya A berarti pakainya A per sin A dan pakai satu perbandingan lain yang angkanya sudah diketahui. Ketika ditanya C, C per sin C. Pokoknya A per sin A, B per sin B, C per sin C. Oke, kita masuk ke yang B, yaitu aturan kosinus. Ya, aturan kosinus. Oke. Kemarin kalian sudah catat juga untuk aturan kosinus. Ya, ini adalah aturan kosinus. Jadi aturan kosinus dalam segitiga memperlihatkan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudutnya. Jadi rumusnya cos aja nih di sini. Nah, kita bisa mencari besar sudut dan mencari panjang sisi. Di sini sudah ada gambar segitiga ABC, sudut A, B, dan C, dan ada sisi A kecil, B kecil, C kecil. Sini sudah ada keterangannya. Nah, rumus yang di atas ini adalah untuk mencari sisi, yaitu A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Nah, sedangkan yang bawah untuk mencari sudut, yaitu cos. Cos itu mencari sudut. Oke, kita bahas di sini. Kita gambar segitiganya. Ada A, B, dan C. Ini A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, cara menghafalnya gimana? Kalau kalian lihat ini kan bingung ya? Ya, gampang. Jadi, ketika kita mencari A, rumusnya berarti A kuadrat sama dengan, karena sudah A berarti sisanya B kuadrat ditambah C kuadrat. Dikurang 2 kali ini, BC. 2 kali B kali C dikali cos. Sudut apa tadi yang kita cari? Hurufnya A. Ya. Jadi gitu. Ketika ditanya A, berarti A kuadrat sama dengan A-nya udah ada. Berarti tinggal B kuadrat tambah C kuadrat. Dikurang 2 kali
BC, cosnya A. Nah, berarti begitu juga dengan B kuadrat. B-nya udah ada, berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Kalau C kuadrat berarti C-nya sudah ada, tinggal A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Nah, begitu ngapa ya? Mudah. Kalau banyak latihan pasti bisa. Oke, jadi hurufnya A, B, C. Ada A, B, C, A, B, C di sini. Kalau ditanya A berarti pakai cos A, B cos B, C cos C. Nah, kalau mencari sudutnya sebenarnya itu penjabaran dari rumus ini. Tinggal kita balik posisinya. Oke, kalau mencari sudut berarti cos A, misalkan, ini kan yang ditanya A. Jadi A-nya di belakang. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, jadi kalau ditanya cos A, ini kan hurufnya A, jadi sisi A-nya di belakang. B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat dibagi ini tadi 2 kali BC. Bisa, A-nya di belakang ya, ini BC-nya dari sini. Berarti kalau cos B rumusnya menjadi A kuadrat ditambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2 kali AC. Kalau cos C berarti C-nya sudah ada, tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat dibagi 2AB. Nah, ini untuk rumusnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada soal, perhatikan gambar berikut. Ada segitiga ABC, diketahui ukurannya seperti itu. Ditanya panjang sisi C. Kita gambar lagi di sini. Seperti ini. A, B, C. Panjang AB, AC-nya 16. Panjang CB-nya 10. Dan ada sudut C-nya 60 derajat. Yang ditanya adalah C, berarti sisi di hadapan sudut C. Oke, yang ditanya adalah panjang sisi C. Berapakah panjang sisi C? Nah, C sisi berarti kita pakai rumus yang atas. Ini untuk mencari sisi, ini untuk mencari sudut. Ya. Jadi yang pakai cos-cos itu untuk sudut. Nah, karena mencari sisi berarti kita pakai rumus yang atas. Yang ditanya C, berarti masukkan rumusnya. C kuadrat sama dengan C-nya udah ada, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 A kali B cosnya harus C, karena sini yang ditanya C. Oke, kita masukkan angkanya. A kuadrat berarti sisi di depan sudut A yaitu 10. Maka di sini 10 kuadrat ditambah B. B kuadrat berarti sisi di hadapan B 16 kuadrat dikurang 2 kali A-nya 10, B-nya 16 dikali cos sudut C 60, berarti cos 60 derajat. 10 kuadrat yaitu 100 ditambah 16 kuadrat 256 dikurang 2 kali 10 kali 16. Ini harus kita kalikan dulu satu kesatuan dengan cos. Cos 60 derajat adalah setengah. Nah, bisa kita sederhanain 2-nya dibagi 2 habis. Berarti tinggal 100 ditambah 256 dikurang 10 kali 16 160. Oke, 100 tambah 256 dikurang 160 adalah 196. Nah, ini belum selesai. Ingat di sini C-nya masih bentuk kuadrat. Sehingga C adalah kuadratnya berubah jadi akar 196. Maka C-nya adalah akar dari 196 yaitu 14. Ya, seperti itu. Temu deh C-nya. Nah, kalau ditanya sudut, kalian pakai rumus yang ini. Oke. Ya. Nah, saya bahas satu lagi deh. Saya bahas satu lagi di sini. Misalkan ada segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat, sudut C 45 derajat, dan sudut BC-nya 12 cm. Nah,
ketika sudah dicampur soalnya, gimana cara kamu membedakan mana soal yang pakai sin dan mana soal yang pakai cos? Nah, kita lihat di sini. Ini yang ditanya adalah panjang AB. Tentukan panjang sisi AB. Nah, AB berarti kan ini. Kita lihat. Ada dua sisi, dua sudut nggak? Ya, ada dua sudut di sini dan sisi yang ditanya sisi. Ingat, tadi sinus berarti sisi per sudut, sisi per sudut. Berarti kita pakai sinus. Karena ada dua sudut diketahui di sini. Tapi kalau pakai cos, nanti hanya untuk mencari sisinya atau sudutnya saja. Ya, berarti di sini pakai sin karena yang ditanya AB, berarti AB per sin, depan sudut AB apa? C. Sama dengan sisi apa yang sudah diketahui? CB per sin, depan sudut CB adalah, depan sisi CB adalah sudut A. Berarti sin A. Masukin angkanya. AB per sin, C-nya 45 derajat, CB-nya 12, sin A, sin 60 derajat. Nah, kita masukkan angkanya. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sama dengan 12 per sin 60 adalah setengah akar 3. Lalu kita kali silang. AB dikalikan dengan setengah akar 3 sama dengan setengah akar 2 dikalikan dengan 12 di situ. Nah, ini bisa kita sederhanain. 12 bagi 2 jadi 6. Berarti AB-nya adalah 6. Ini masih ada setengah akar 3 kali AB. Berarti AB sama dengan 6 dibagi 6 akar 2 dibagi ini setengah akar 3, maka AB-nya adalah 6 bagi setengah, bisa kita hitung atau mau diginiin aja biar mudah. 6 akar 2 per, dia sama saja akar 3 per 2 ya, setengah akar 3 itu. Berarti AB karena pembagian kita balik jadi perkalian, berarti dibalik akar 3 per 2 jadi 2 per akar 3. Oke, berarti AB-nya adalah 6 kali 2, 12 akar 2 per akar 3. Nah, kalau di bawah ada bentuk akar, maka dirasionalkan dengan mengalihkan akar sejenisnya, yaitu kali akar 3 per akar 3. 12 akar 2 kali akar 3 adalah 12 akar 6, dibagi akar 3 kali akar 3, kalau akarnya sama berarti hasilnya tinggal 3. 12 bagi 3 adalah 4, jadi hasilnya adalah 4 akar 6 cm. Oke. Nah, jadi untuk soal ini, kalau ada dua sudut dan sisi-sisi yang ditanya, jadi ada dua sisi, dua sudut, berarti pakai aturan sinus. Nah, dihitung ketika menemukan bentuk akar, maka kalian harus rasionalkan dengan mengalihkan sejenisnya, sehingga ketemu deh seperti itu. Ya, ingat ya, untuk sinus tadi, yang ini adalah untuk mencari sisi, yang cos-cos ini untuk mencari sudut. Kalian lihat apakah A kuadrat, B, C. A berarti sin A, cos A, seperti itu. Oke, saya sudahi sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.